Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi cerita saya pada saat saya melakukan karantina di Jakarta. Sebelumnya saya ingin meminta dukungan dari teman-teman semua untuk mensubscribe channel saya, like, komen, dan share video-video saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman. Cerita saya bermula pada saat hari ketibaan saya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yaitu pada tanggal 2 Desember 2021 pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pada saat kami memasuki Bandara Soekarno-Hatta di lorong ketibaan, seperti biasanya kami akan melalui beberapa pos pengecekan. Tetapi bedanya di saat pandemi ini kita harus lebih bersabar karena penerbangan antar bangsa hanya bisa memasuki Bandara Soekarno-Hatta atau Jakarta. Jadi sudah pasti Bandara Soekarno-Hatta sangat penuh dan sesak. Jadi di lorong ketibaan ini kita agak lambat karena beberapa kali kita harus berhenti dan menunggu. Setelah melalui beberapa pos pengecekan dan imigrasi, akhirnya kita tiba dan berkumpul di satu tempat yang akan menghantarkan kita ke tempat tujuan karantina. Dari ketibaan saya di bandara pada pukul 6 sore sampai dengan akhirnya dibawa ke tempat karantina yaitu pada jam 9 malam. Jadi saya menunggu selama 3 jam. 3 jam waktu yang cukup lama ya teman-teman. Padahal kami sudah kecapean dan haus. Sedangkan di sana tidak ada toko atau minimarket. Saya berinisiatif meminta air minum dari staf bandara karena ada salah satu teman saya yang sangat pucat dan sangat keletihan. Jadi pengalaman saya ini semoga menjadi pengajaran. Lebih baik teman-teman membawa persediaan air minum, permen atau coklat atau makanan ringan di dalam bagasi. Dan lebih baik teman-teman mengisi perut sebelum terbang supaya sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan sampai dengan menunggu tempat karantina teman-teman tidak keletihan dan mempunyai tenaga. Tidak cukup sampai di situ, penungguan kami selama 3 jam ternyata belum berakhir. Kami dibawa ke Pasar Rumput, Menteng, Jakarta Selatan karena di Wisma Atlet sudah penuh. Dan penantian kami tidak berakhir sampai di sana karena perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 1-2 jam saja menjadi 6 jam teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena beberapa kali bus yang kami tumpangi itu berhenti untuk menunggu bus yang depannya teman-teman, seperti sedang mengantri karena bus yang depannya menunggu yang bus yang depannya lagi, seperti itu teman-teman. Karena ketibaan di tempat karantina selain membongkar barang juga harus melalui beberapa proses sampai dengan peserta karantina check-in. Saking banyaknya orang yang akan memasuki karantina sehingga ini membuat kami menunggu dan menunggu. Sudah kelaparan dan kehausan sekali teman-teman, tetapi kami tidak boleh keluar dari bus. Kami hanya boleh keluar apabila kami akan pergi ke toilet. Pukul 1 tengah malam untungnya ada orang yang menjual makanan di dalam bus, yaitu nasi goreng yang sangat simpel dan harganya juga lebih mahal dari harga yang normal. Tetapi itu menjadi penyelamat kami. Akhirnya kami tiba di rusun Pasar Rumput, yaitu kurang lebih pada pukul 3 pagi. Setelah kami menyimpan barang di tempat sementara, kemudian kami dibawa oleh petugas ke satu ruangan. Di sana kami harus mengisi beberapa butir-butir tentang data diri dan juga diberikan penjelasan mengenai peraturan karantina. Jadi setelah kita masuk di tempat karantina, kita tidak boleh berhubungan dengan orang dari luar. Orang dari luar itu maksudnya orang dari luar tempat karantina, seperti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang datang menjenguk atau mengirimkan makanan. Kita bisa mendapatkan barangnya, tetapi kita tidak bisa bertemu dengan orangnya. Barangnya itu akan diambil oleh OB di sana. Jadi di sana kita bisa meminta bantuan OB untuk mengambil barang apabila ada kiriman barang, ataupun kita membeli makanan melalui online. Tetapi kita dilarang keras untuk memberikan barang yang kita bawa dari luar negeri kepada teman atau saudara selama kita masih berada dalam masa karantina. Pada saat itu peraturan pemerintah mengenai jangka waktu karantina per tanggal
29 November 2021 adalah 7 hari. Keluar peraturan pemerintah yang baru pertanggal 3 Desember 2021 pada pukul 00, yaitu 10 hari untuk karantina. Kan kami tiba di Indonesia pada tanggal 2 Desember sore. Tetapi karena proses yang lama sehingga kami masuk di tempat karantina pada pukul 3 pagi tanggal 3 Desember. Ini yang membuat kami khawatir apakah kami akan mengikuti peraturan pemerintah yang baru atau masih menggunakan peraturan pemerintah yang lama. Pada saat kami bertanya, para staf dan petugas tidak mempunyai jawaban yang jelas. Sangat jelas peraturan pemerintah menyatakan tanggal ketibaan kita, bukan tanggal kita masuk di tempat karantina. Jadi pada saat kita bertanya kepada staf dan petugas, mereka mengatakan sudah keluar peraturan baru. Jadi kami sangat bingung pada saat itu. Pun akhirnya malas untuk bertanya karena mendapatkan jawaban yang sama saja, yaitu jawaban yang tidak jelas dan tidak pasti. Akhirnya kami pasrah dan mengikuti proses yang selanjutnya, yaitu melakukan tes PCR. PCR di sini sangat cepat ya teman-teman, hanya memerlukan 1 atau 2 detik saja. Jadi saya pun heran, sebelumnya saya berpikir ini akan menyakitkan seperti pada saat saya melakukan tes PCR di Malaysia. Tetapi ternyata di sini tidak sakit sama sekali dan sangat cepat. Kemudian proses yang selanjutnya adalah kami mengantri untuk check-in. Di sini teman-teman harus mencari teman, yaitu 3 orang dalam satu kamar, supaya cepat pada saat check-in. Karena yang akan dilayani hanya orang yang sudah mendapatkan teman sekamar. Pada saat kita check-in atau melakukan pendaftaran, kita harus menunjukkan paspor, bukti PCR yang negatif dari negara tempat kita bekerja, dan juga boarding pass. Karena boarding pass ini yang menyatakan tanggal ketibaan kita di Indonesia. Setelah mendapatkan kunci kamar, kami pun menuju kamar kami. Dari waktu kami tiba di tempat karantina, yaitu pada pukul 3 pagi sampai dengan kami mendapatkan kunci kurang lebih pada pukul setengah 6 pagi. Jadi Pasar Rumput ini adalah tempat karantina yang berupa rusun atau rumah susun, atau kalau di luar negeri disebut flat atau apartemen. Seperti rumah pada umumnya, ketika kita masuk ada ruang tamu, tetapi bedanya ruang tamu ini digunakan untuk tidur juga. Jadi di sana ada 1 tempat tidur dan juga ada 2 kamar yang masing-masing memiliki 1 tempat tidur juga. Karena kami bertiga, jadi salah satu mengalah tidur di tempat ruang tamu tersebut dan juga memiliki dapur dan juga kamar mandi. Dapur itu tidak dapat digunakan ya teman-teman, karena kita tidak boleh memasak apapun. Di ruang tamu atau ruang utama yang difungsikan untuk tidur juga tersedia air conditioner. Sedangkan di 2 kamar masing-masing tersedia 1 buah kipas angin. Dan di sana ada juga sedikit space untuk kita menjemur baju. Jadi kita seperti biasa ya teman-teman, mandi, makan, tidur, mencuci baju. Kita bosan, kita juga bisa berjalan-jalan keluar dari kamar. Kita bisa naik ke lantai yang lebih atas ataupun turun ke lantai yang bawah. Tetapi batas dari lantai bawah yang kita bisa datangi adalah batas lantai 3 saja. Sedangkan peralatan pribadi kita harus membawanya sendiri teman-teman, karena di Pasar Rumput tidak ada kedai atau warung. Jadi kita harus menyiapkan peralatan mandi, peralatan cuci, kemudian charger dan lain sebagainya, supaya pada saat melakukan karantina kita nyaman dan seperti berada di rumah sendiri. Satu yang sangat penting juga untuk teman-teman bawa yaitu adaptor, karena barang elektronik di Indonesia hanya memiliki 2 kaki saja atau 2 lubang, sedangkan kita contohnya di Malaysia menggunakan 3 kaki atau 3 lubang yang seperti ini ya teman-teman. Sebetulnya ada orang dalam yang menjualnya, tetapi harganya relatif lebih mahal. Dan juga kita bisa mendapatkan kartu SIM card Indonesia dengan harga Rp100.000 untuk smartphone yang seperti ini teman-teman. Saya lupa ini berapa gigabyte, tetapi saya ingat sekali ini tidak lancar sama sekali kalau digunakan siang hari, tetapi lancar apabila digunakan setelah jam 11 malam sampai dengan 5 pagi. Jadi teman-teman yang suka main internet, nonton YouTube atau nonton film-film di streaming, kalian tidak bisa nontonnya siang hari
jadi silakan begadang. Karantina kami mendapatkan jatah makan dan minum sebanyak 3 kali. Biasanya petugas akan membagikannya di dekat lift, yaitu pada pagi hari pukul 6 sampai dengan pukul 7, pada siang hari pukul 12 sampai dengan pukul 1, dan pada sore hari antara pukul 6 sampai dengan pukul 7. Apakah makanannya bagus dan memenuhi standar gizi? Jawabannya menurut saya iya. Karena di sana kita diberikan makan nasi, sayuran, dan juga protein seperti daging atau ayam atau telur. Dan setiap kali kami juga mendapatkan buah seperti pisang atau jeruk. Mana pula dengan rasanya? Rasanya kalau menurut saya lidah orang Jawa itu oke teman-teman. Hanya saja kita cepat merasa bosan karena rasanya cenderung ke manis dan tidak pedas. Sedangkan saya suka makanan yang pedas. Jadi kalau kami merasa bosan dengan makanan di sana, kami akan meminta tolong OB untuk membelikan makanan dari luar. Dan juga kalau ada kebutuhan emergensi, kita juga bisa meminta tolong kepada OB. Tentu saja dengan sedikit imbalan untuk mereka. Di sana juga disediakan dispenser di setiap lantai dan di setiap lorong untuk siapa saja yang membutuhkan air panas. Akhirnya penantian kami tibalah masanya, yaitu dari kami tiba di sana pada tanggal 3 Desember pukul 3 pagi dan akhirnya pada tanggal 8 Desember pukul 2 pagi hari kami diketuk pintunya untuk melakukan tes PCR. PCR yang kedua ini petugas mendatangi kamar kami. Apabila kita sudah melakukan tes PCR yang kedua, kita harus bersiap-siap dan memacking barang kita. Pada saat hasil tes itu keluar dan diberikan kepada kita, saat itulah kita harus keluar dari tempat karantina. Jadi apabila kita sudah tes PCR yang kedua, kita harus sudah siap untuk keluar juga, supaya tidak terburu-buru nantinya. Saya ingat sekali hasil tes PCR yang kedua itu keluar pada pukul 10 malam tanggal 8 Desember 2021. Tentu saja ini menyusahkan kami karena sudah tengah malam kita harus keluar dari tempat karantina dan kami tidak tahu harus kemana. Akhirnya kami memutuskan untuk menunggu sampai dengan pagi. Tetapi kami harus segera keluar dari kamar itu karena kamar itu akan segera dibersihkan dan masuk orang yang baru. Pun pergi ke lantai 3 di mana di sana banyak sekali orang yang bertugas dan juga orang yang sedang mendaftarkan diri untuk karantina. Karena tempat tinggal saya jauh dari Jakarta, terpaksa saya mengambil keputusan untuk tidur di lantai 3 tersebut. Tetapi di sana tidak ada ruangan atau tempat yang layak untuk kami tidur. Sebenarnya ada jasa transportasi yang disediakan di tempat karantina tersebut, tapi harganya cenderung mahal. Karena saya ingin berhemat, jadi saya terpaksa menunggu sampai pagi. Untungnya ada seorang komandan TNI yang sedang bertugas di sana melihat kami dan merasa kasihan. Beliau membawa kami berempat ke kamar yang kosong untuk kami beristirahat dan menunggu sampai pagi. Saya dan teman-teman saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komandan TNI yang kami tidak tahu namanya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak bisa membayangkan seandainya kami tidak mendapatkan kamar dan kami tidur di tempat yang terbuka dan anginnya sangat kencang, sedangkan paginya kami harus melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Nah, malam itu saya ingat sekali hujannya sangat deras, anginnya sangat kencang dan petirnya sangat kuat. Sedangkan lantai 3 itu dindingnya tidak penuh, jadi ada ruangan yang sedikit terbuka. Anginnya masuk ke dalam dan saya tidak sanggup sekali tidur di sana. Pagi pun tiba. Walaupun tidak dapat tidur, tetapi sekurang-kurangnya kami beristirahat dengan nyaman dan paginya kami mandi sebelum kami keluar dari tempat karantina. Sekali lagi kepada Bapak Komandan, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pengalaman saya selama 7 hari mengikuti karantina di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Semoga dapat diambil pelajaran dan diambil hikmahnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.